Salam, salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Melki Rais dalam program Living Truth, Kebenaran yang Hidup. Sebelum kita dengarkan beberapa bagian kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan kembali sediakan bagi kami untuk merenungkan beberapa bagian dari firman-Mu. Urapi kami semua, jamah kami semua, baik hamba yang memberitakan, maupun para pendengar, kami sama-sama diberkati. Kiranya firman-Mu itu jatuh di tangan yang subur sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Melaluinya hidup kami akan terus-menerus berada di jalurnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap sedia menerima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang bertalian dengan corona. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, karena pembahasan saya tidak bertalian dengan pandemi COVID-19, corona yang mendatangkan penyakit. Tapi corona yang hendak saya paparkan dalam kesempatan ini adalah corona yang memberi kita gairah dan semangat hidup, terutama dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Sebab Alkitab berkata bahwa ketika anak manusia datang pada kali yang kedua, dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan kita atau karya kita, pelayanan kita di dunia ini dalam hidup yang sangat singkat di muka bumi, ketika kita nantinya akan berhadapan dengan Sang Raja Sorga, Tuhan Yesus Kristus, maka pastikanlah bahwa kita semua masuk ke dalam kemuliaan Tuhan bukan dengan tangan yang kosong, tetapi kita akan menerima reward, sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sesuatu yang berasal dari Tuhan inilah yang saya sebut sebagai corona. Corona, saudara-saudara, memiliki arti yang ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata crown. Dan kata crown ini kita memperoleh pengertian dalam teks bahasa Indonesia yang artinya mahkota. Itulah sebabnya corona yang saya bicarakan dalam kesempatan ini adalah bicara tentang upah orang percaya. Corona adalah upah orang percaya. Corona merupakan istilah Latin. Dan karena itu saudara-saudara, semua bahasa di muka bumi ini juga bisa kita pergunakan. Dalam kesempatan ini istilah corona saya angkat ke dalam permukaan perenungan kita hari ini, karena ini ada kaitannya dengan teks firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, corona itu sendiri sebagai upah orang percaya ternyata ada dalam Alkitab. Ada 5 jenis corona yang akan kita terima ketika kita berhadapan dengan Sang Raja Yesus Kristus Tuhan kita ketika Ia datang kali yang kedua. Corona yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara tertulis dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yakni 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tertulis demikian: tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, mahkota yang abadi ini, saudara-saudara, dalam sebutan bahasa Latin menggunakan istilah corona et aeternam. Sekali lagi saya ulangi, dalam teks bahasa Latin, mahkota abadi ini, saudara-saudara, menggunakan kata corona et aeternam. Artinya, saudara-saudara, ketika kita masuk dalam kemuliaan Tuhan nanti, ketika kita berjumpa dengan Kristus sebagai Raja yang datang pada kali yang kedua, karena Yesus datang untuk memberikan 2 hal. Yang pertama, penghukuman untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka memilih hidup menurut jalannya sendiri, maka mereka akan menerima hadiah penghukuman kekal, dilemparkan dalam api neraka. Tapi hal yang kedua, yang Kristus lakukan bagi kita orang percaya miliknya adalah Dia datang untuk memberi kepada kita pahala atau upah. Jadi ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, kita masuk sorga, kita masuk dalam kemuliaan Tuhan nantinya, pada saat Kristus datang kali yang kedua, maka yang pertama yang akan kita terima adalah apa, saudara-saudara? Corona et aeternam. Corona atau mahkota abadi. Ini disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang percaya yang melakukan pertandingan. Orang-orang percaya yang bukan jadi penonton, tapi pertanding.
mereka yang terlibat dalam gelanggang pertandingan. Metafora yang digunakan Rasul Paulus dalam teks ini adalah, saudara-saudara, ada dua hal. Ada dua jenis olahraga. Pertama adalah olahraga lari, pertandingan lari. Ya, ayat 26 dan 27 secara lebih lanjut Paulus berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, karena akan ada mahkota yang akan diterima. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Jadi untuk menerima corona et aeternam, corona atau mahkota abadi ini, saudara-saudara, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang hanya duduk-duduk saja. Tapi kita harus jadi orang percaya yang terlibat dalam gelanggang perlombaan, dalam gelanggang pertandingan. Ada dua jenis gambaran yang Paulus gunakan dalam teks ini. Pertama, seorang pelari. Yang kedua adalah seorang petinju. Jadi rupanya, saudara-saudara, di masa hidup Paulus, dia sudah menemukan atau dia seringkali menonton ada dua jenis olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kota Korintus. Olahraga ini, saudara-saudara, menurut tafsiran dilakukan 2 tahun sekali, yaitu lari dan kemudian olahraga tinju. Paulus sudah menyaksikannya, dan orang-orang yang melakukan pertandingan ini, ketika muncul seorang pemenang, maka pemenang ini akan menerima mahkota. Mahkotanya terbuat dari daun laurel yang diuntai, dihubungkan satu dengan yang lain berbentuk lingkaran, dan kemudian diletakkan di atas kepala seorang pemenang, baik pelari maupun petinju. Dan hal ini digunakan oleh Paulus sebagai ilustrasi, sebagai metafora bagi kita. Suatu gambaran bahwa dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga menginginkan kita seperti itu. Kita tidak boleh jadi orang percaya, apalagi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Kita harus ada dalam gelanggang pertandingan seperti Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Dia berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Ayat ini tidak bermaksud Paulus tidak masuk surga, tidak. Tapi artinya Paulus akan didiskualifikasi ketika dia berhadapan dengan suasana penerimaan hadiah. Jadi Paulus tidak mau kehilangan hadiah atau upah. Upahnya adalah mahkota abadi. Jika kemenangan yang diraih oleh orang Korintus, seorang pelari dan seorang petinju, yang mahkotanya terbuat dari daun, dan hanya bertahan beberapa hari saja langsung segera layu, maka Paulus berkata, kita orang percaya akan menerima corona et aeternam, mahkota abadi yang bertahan untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Corona yang pertama adalah corona et aeternam, mahkota abadi. Yang kedua, dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19, Rasul Paulus berkata seperti ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika, "Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu?" Nah, saudara-saudara, mahkota yang kedua atau corona yang kedua yang Kristus sediakan bagi orang percaya adalah corona dignitatis. Apa itu corona dignitatis? Corona dignitatis artinya mahkota kemegahan, mahkota sukacita, mahkota kebanggaan. Hal ini saudara-saudara dapat kita peroleh saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk orang-orang percaya, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang rela mempertaruhkan nyawanya, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa terhilang. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa siapakah sukacita kami? Siapakah mahkota kemegahan kami ketika Yesus datang kali yang kedua? Kalau bukan kamu, artinya jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang dibanggakan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena ketika Paulus memberitakan Injil kepada mereka, maka Injil itu berkuasa. Injil berkuasa mengubah hidup mereka. Tadinya mereka hidup dalam kegelapan, mereka hidup dalam ikatan setan dan dosa. Tapi ketika mereka menerima Injil Kristus, mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan ini sebuah kebanggaan bagi Rasul Paulus. Jadi saudara, corona dignitatis ini artinya mahkota kemegahan akan kita terima setelah kita melakukan pemberitaan Injil kepada orang lain dan orang itu hidup dalam ketaatan. Ketiga, corona veritatis. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, saya bacakan kepada saudara. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, Paulus berkata, "Sekarang
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Corona yang ketiga adalah Corona Veritatis. Corona Veritatis adalah corona yang berkaitan dengan mahkota kebenaran. Jadi saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan kita. Bahwa nanti ketika Kristus datang kali yang kedua, ada mahkota yang ketiga yang akan diterima oleh setiap orang percaya. Adalah mahkota kebenaran. Kata Paulus, setelah dia mengakhiri seluruh pelayanannya, pertandingan dia. Karena di ayat yang ke-7 Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ada 3 hal yang Paulus lakukan. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik, dia mencapai garis akhir, dan dia memelihara iman. Ini ciri orang yang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi orang-orang yang menantikan Kristus kali yang kedua adalah mereka yang akan berhak menerima mahkota kebenaran. Kristus itulah kebenaran. Firman yang kita baca siang dan malam adalah kebenaran. Maka saya percaya ketika kita hidup dalam menantikan atau dalam penantian akan kedatangan Kristus kali yang kedua, maka kebenaran inilah yang mengawal kita, yang mengontrol kita. Pikiran kita, perasaan kita, bahkan seluruh tindak tanduk kehidupan kita terkontrol di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga Paulus berkata tadi, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Untuk orang-orang seperti inilah, kepada mereka Alkitab berkata, mahkota yang ketiga telah tersedia, yaitu Corona Veritatis. Mahkota yang keempat atau corona yang keempat adalah Corona Gloriae. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Mari kita bacakan ayat ini. Saudara silakan buka Alkitab saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Petrus berkata, maka kamu apabila Gembala Agung datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota keempat, corona yang keempat adalah Corona Gloriae. Sekali lagi ini istilah Latin. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, the crown of glory. Jadi mahkota kemuliaan disediakan bagi orang-orang yang rela menggembalakan jiwa-jiwa. Saudara harus punya jiwa-jiwa yang saudara bisa gembalakan. Mungkin di tengah-tengah keluarga saudara, ada anak-anak saudara, ada anggota keluarga saudara yang perlu dituntun terus, perlu dipelihara terus dengan firman Tuhan. Kata Petrus, bahwa kita melakukan penggembalaan, ini bukan penggembalaan secara struktural di dalam satu gereja lokal, tapi ini lebih kepada fungsional kita. Fungsi kita sebagai orang percaya yang punya kesadaran akan panggilan Allah untuk menggembalakan, menuntun orang-orang yang disebut sebagai domba-domba Allah dengan prinsip-prinsip penggembalaan yang berasal dari Tuhan. Yakni, apa yang kita lakukan? Petrus berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jika kita lakukan model penggembalaan seperti ini terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka saya pastikan corona yang keempat, yaitu Corona Gloriae, akan menjadi bagian kita. Yang terakhir saudara-saudara, Corona Vitae atau mahkota kehidupan. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Seringkali dalam pencobaan, godaan terbesar bagi kita adalah kita bersungut-sungut. Kita mencoba keluar cepat-cepat dari pencobaan itu karena terasa sakit. Saudara-saudara, orang-orang percaya dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga pernah mengalami pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Bahkan kepada jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 khususnya, Tuhan menyampaikan pesan khusus kepada jemaat yang ada di Smyrna, bahwa mereka akan mengalami penderitaan selama 10 hari lamanya. Tapi Tuhan berpesan kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kekristenan tidak akan pernah jauh dari pencobaan, kekristenan tidak akan pernah jauh dari tantangan, masalah, dan pergumulan, tetapi Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku dan jika karena kebenaran kepadamu difitnahkan sekalian jahat. Kamu harus menanggung berbagai macam tantangan dan aniaya. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Kenapa kita harus berbahagia? Karena ada corona yang kelima yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu corona vitae. Corona vitae itu bicara tentang mahkota kehidupan. Apa itu mahkota, saudara-saudara? Dalam teks bahasa Yunani, di dalam surat-surat Perjanjian Baru, itu menggunakan kata Stepanon atau Stepanos. Mahkota ini, saudara-saudara, akan diberikan kepada seorang pemenang. Jadi 5 jenis mahkota ini, saudara-saudara, dicapai atau diterima oleh orang percaya yang bukan duduk-duduk santai, tapi orang percaya yang terlibat dalam gelanggang pertandingan. Mereka yang bertahan dalam pencobaan. Mereka yang menanggung berbagai macam tekanan-tekanan kehidupan karena dia berani hidup sebagai orang percaya. Karena kita menyandang gelar sebagai anak Tuhan atau orang Kristen, berarti di sana kita juga harus siap menanggung berbagai macam resiko. Saudara mungkin pernah mendengar lagu Mengiring Yesus Itu Keputusanku, kan? Dikisahkan bahwa ada sekeluarga yang ada di India. Pada waktu itu ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia harus berhadapan dengan masalah, tantangan yang sangat berat. Dia harus rela kehilangan nyawa, tapi sebelum dia kehilangan nyawa, dia menyanyikan sebuah lagu. Ya, sebuah lagu yang sering kali dinyanyikan dalam sekolah minggu. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Ya, bahwa mengikut Yesus itu keputusanku. Kuta ingkar. Ya, dia dibunuh, anak istrinya dibunuh, tapi mereka tetap bertahan menjadi seorang pengikut Yesus. Di mana-mana kita menyaksikan ada orang-orang percaya yang teraniaya. Tapi mengapa mereka bisa bertahan? Karena mereka tidak pernah mengharapkan pembelaan dari manusia. Karena ada upah besar yang sedang menanti hidup mereka. Bacalah Alkitab saudara. Di dalam kitab suci ini saudara akan temukan kebenaran bahwa Alkitab juga sudah menyampaikan kepada kita. Ada reward, ada upah yang menanti setiap orang percaya. Upahnya adalah corona. Ada 5 jenis corona. Corona yang pertama, corona et aeternam. Corona yang kedua, corona dignitatis. Corona yang ketiga, corona veritatis. Corona yang keempat, corona gloriae. Dan corona yang kelima, yang terakhir, corona vitae. Mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan yang terakhir mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Haleluya.